Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku, rahayu Nusantaraku. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Nusantara yang jaya, semoga terbebas dari segala penindasan dan penjajahan selama-lamanya. Amin. Amin. Merdeka. 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 Baik, pada siang hari ini di bumi Pleret Nan Permai, di Ponpes Raudhatul Fatihah, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, telah hadir saudara kita, sahabat kita yang saya baru ketemu hari ini. Saya baru ketemu hari ini. Kita tidak pernah janjian, tidak pernah kenal, juga tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat, maksudnya entah di masa nenek leluhur, kakek leluhur, wallahu a'lam. Yang beliau ini adalah bernama Gus Muhammad Maulana Ishak, yang kapan hari dari Kudus yang kapan hari mengirimkan suara kepada saya, kemudian saya sampaikan kepada Gus Fuad dan akhirnya disampaikan ke publik Indonesia karena itu pesan dari Kanjeng Nabi. Begitu, Rasulullah Muhammad. Beliau adalah seorang kiai muda, Gus muda yang senantiasa riyadhah untuk bermuwajahah, untuk bertawasul, untuk menanamkan kecintaan selalu terus-menerus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah akhirnya beliau yang mulai masih remaja ya, umur 14 tahun, pernah bermimpi dijumpai Kanjeng Nabi, diajak masuk surga dengan seluruh nabi, aulia dan para malaikat. Masih kecil waktu itu, masih remaja. Kemudian alhamdulillah di hari-hari kemarin, di minggu-minggu terakhir ini, Rasulullah hadir juga di dalam mimpi beliau dan menyampaikan pesan kepada saya yang kemarin sudah diviralkan oleh Gus Fuad Channel dan sekian banyak YouTuber pejuang medsos kita yang masih cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada bangsa dan negara ini, cinta kepada umat Islam agar jangan sampai dzurriyyah Nabi dibelokkan dan disesatkan oleh mereka-mereka yang palsu, mereka-mereka Yahudi Khazari tapi ngaku cucu Nabi. Di sini telah hadir Gus Muhammad Maulana Ishak. Beliau hadir ke sini dalam rangka mubahala karena diperintah oleh gurunya. Karena beliau juga tidak terima apabila pesan luhur, pesan yang jelas terang benderang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kemudian diledek, dibully, dilecehkan oleh Ba'alawi atau para pendukungnya dengan kata-kata kalimat yang tidak pantas atau kurang ajar. Beliau tidak terima. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia tetap dalam kebodohannya. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia mendapatkan penjajahan spiritual dari para klan Ba'alawi. Setuju? Setuju. Baik. Oke. Oh, ini salah satu istrinya itu keturunan Datuk Kalambean. Penting ini saya sampaikan. Dari dalam pagar ya. Kampung Melayu Ilir. Kampung Melayu Ilir dalam pagar. Oke. Artinya ya, jelas sudah. Siap. Beliau juga terahnya dari Sunan. Insya Allah Sunan Muria. Sunan Muria, insya Allah, amin, alhamdulillah. Ini Sunan Muria jarang yang muncul, dzurriyyahnya muncul langsung dimimpi Kanjeng Nabi, luar biasa ini. Istrinya juga dari terah yang sangat kuat, dari keturunan juga yang sangat mulia di Kalimantan Selatan sana, luar biasa. Nah, baik, ada beberapa hal yang mau beliau sampaikan. Yang pertama terkait mengenai masalah kejelasan dari mimpi itu akan diulang lagi dengan lebih detail oleh beliau. Bagaimana ketika ketemu Kanjeng Nabi seperti apa? Seperti Kanjeng Nabi misalkan marahnya sampai menunjuk-nunjuk dadanya. Satu. Kemudian yang kedua, beliau akan menyampaikan dasar-dasar dari kajian kitab tentang apa sih itu maknanya, hukumnya, dan bagaimana derajatnya mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga nanti terakhir, beliau atas perintah oleh gurunya
untuk berani siap bermubahalah dengan risiko yang sangat-sangat berat bagi beliau kalau dianggap beliau bohong atau membuat-buat cerita. Dan risikonya bagi mereka yang tidak percaya, ya mesti ada risikonya. Ditanggung sendiri-sendiri. Ya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi juga ini sekaligus untuk memberikan edukasi kepada publik, membedakan antara pengalaman spiritual yang hakiki, yang hak, dan pengalaman spiritual yang palsu, yang halu. Ini penting sekali kehadiran penjenengan Gus untuk menjelaskan. Memang ada pengalaman spiritual seperti mimpi, perjumpaan dan lain-lain itu yang hak itu memang ada batasan-batasannya, tapi kebanyakan yang direproduksi oleh Pak Alawi itu semua palsu halu. Nah, ini supaya publik paham, karena kemarin ketika penjenengan memberikan voice note itu ada kritik kok ikut-ikutan halu. Oh enggak, ini enggak halu, ini hak, barang hak. Nah, kita aja untuk penegasan. Betul. Jadi karena juga banyak orang yang menggunakan mimpi, memproduksi mimpi, mengarang-arang mimpi untuk penipuan. Contoh, ketika misalkan Hemper itu berjumpa dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Hemper berkata, ini dalam buku Memoir of Spy, nggak salah itu, agen Inggris yang waktu itu menjalankan misi seperti Sunuk Hurgronya untuk meneliti, mengetahui kelemahan bangsa Arab. Dia mencari, memetakan ulama-ulama mana yang bisa dikompori, diprovokasi, untuk kemudian dia mencari teknik agar ulama ini bangkit, semangat, dan menjadi legitimasi di dalam pemberontakannya kepada Syarif Mekah yang keturunan Nabi. Ya, waktu itu masih bagian dari Ottoman. Karena Inggris ingin Ottoman hancur, maka Haromen harus dikuasai sebagai legitimasi mereka sebagai khilafah Islamiyah. Jadi itu Hemper datang kepada Muhammad bin Abdul Wahab, ya Muhammad Ibni Abdul Wahab, saya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencium keningmu. Artinya Nabi Muhammad ridho kepadamu. Disitulah kemudian Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menjadi percaya diri dan dia kemudian semakin mengembangkan kesesatannya sampai kemudian akhirnya cerita mengatakan sampai beliau kan diusir sama ayahnya. Di dalam kitabnya kakak beliau Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak kandung beliau sendiri yang menceritakan kesesatan adiknya sampai diusir oleh ayahnya. Dan kemudian dari dasar legitimasi mimpi itu digunakan untuk menipu, untuk menghalusinasi dan menjadi dasar bagi pemberontakan gerakan Wahabiyah di Jazirah Arab atau di Hijaz sana. Dari Najd menuju ke Hijaz untuk kemudian menjadi anteknya Inggris. Dan insya Allah sampai sekarang Saudi Arabia selalu bungkam, tidak pernah tegas kepada Zionisme Israel. Demikian. Baik, langsung saja dimulai oleh Gus Muhammad Maulana Ishak, ceritakan dengan detail mimpi panjenengan, juga dengan gestur yang panjenengan ingat bagaimana ketika berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Monggo. Sebelum bercerita tentang mimpi yang saya sampaikan di voice note itu, saya pengen menunjukkan kitab dasar cara saya bermimpi kepada Rasulullah. Itu ada kitabnya. Pertama, kitab Amaliyah Sholat dalam kehususannya, ya, terjemahan dari Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kitab cetakan penerbit Menara Kudus. Saya beli di toko kitab Mubarokatan Thayyibah samping Menara Kudus. Ini kalau nggak salah cetakan tahun 1978, cetakan kuno. Tapi bisa saudara cari di kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang bab sholat. Artinya ini dasarnya jelas. Yang ngarang Sultanul Aulia Qutbir Rabbani wal Haikali Somadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi nggak sembarangan kitab ini kan. Kalau saya mimpi ketemu Rasulullah itu membuktikan bahwa hadis-hadis yang di sini benar. Saya amalkan benar. Kakak saya perempuan ngamalkan juga ketemu Rasulullah 3 kali dalam mimpi. Dan itu berlaku untuk semua orang, semua umat Rasulullah Muhammad yang mau riyadhah. Bukan cuma klan Ba'alawi saja. Tapi tentunya dengan muhibbin, dengan sebagai muhibbin, dengan kecintaan, sebagai rasa cinta kepada Rasulullah. Betul. Jadi saya cerita, saya kelahiran 1989. Saya mimpi ketemu Rasulullah usia 14 tahun. Waktu itu saya ditantang, Kiai. Saya ditantang sama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asyadili. Beliau menantang begini, "Nak, berapa bulan yang lalu ada konser musik sangat besar di Jakarta. Waktu itu konser Shahruh Khan tahun 2002 akhir. Saya ditantang, kalau orang yang kepengen lihat wajah idolanya Shahruh Khan
itu rela membayar 5 juta, 6 juta zaman itu Kiai, zaman tahun 2002 konser Sahrukan pertama, masih ingat saya. Kalau mereka itu hanya untuk melihat idola artis duniawi, sanggup membayar 5 juta, 6 juta, 7 juta, 12 juta, berdesak-desakan. Mosok kamu kepengen melihat wajah Rasulmu, tidak ada pengorbanan sama sekali. Buktikan nak, kalau kamu itu pengamal tarekat Syadziliyah sejati. Caranya bagaimana guru? Caranya kamu harus mimpi ketemu Rasulullah. Itu ujian pertama saya dari Al-Imam Abil Hasan Asyadzili. Saya tanya sama Kiai Sekudus, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab, hanya menangis. Karena mereka pun juga mungkin tidak pernah ketemu Rasulullah dan juga tidak tahu caranya. Akhirnya saya menangis selama 2 bulan. Setiap sholat saya munajat, minta pertolongan sama Allah, sampai saya ketemu kitab ini waktu saya kecil. Kemudian saya berjumpa Rasulullah pertama kali usia 14 tahun. Saya mengamalkan di kitab ini, ya, bagian sholat Jumat, bagian sunnah sholat Jumat. Di sini dijelaskan bahwa disunahkan lagi setelah sampai ke masjid hendaknya mendirikan sholat 2 rakaat. Jika waktunya masih luas, maka lebih diutamakan melakukan 4 rakaat. 4 rakaat. Dalam sholat tersebut membaca surat Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 200 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat ketiga Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat keempat Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Di sini hal ini berdasar riwayat dari Nabi. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat seperti itu, maka dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga atau melihat nabinya. Dan alhamdulillah saya mendapat dua-duanya. Dalam mimpi saya masih bisa bercerita, Kiai. Jadi tanah di surga itu tanahnya dari minyak misik. Boleh dicocokkan sama hadis. Temboknya ada yang dari emas dan ada yang dari berlian. Dalam mimpi saya. Kemudian ada air mancur dan bidadari berterbangan memakai sutra. Kemudian ada daun yang rantingnya dari perak dan daunnya dari emas. Itu saya sebelum melihat Rasulullah ditampakkan surga. Nah, saya sholat sunnah ini, saya masih ingat gambaran surga. Gambaran surga. Dan semua orang muslim punya jatah komplek masing-masing di surga. Walaupun mereka bukan pengikut Ba'alawi. Semua orang muslim punya jatah komplek di surga. Hanya ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Nah, itu sebelum saya ketemu Rasulullah dalam surga itu. Nah, selanjutnya kalau panjenengan itu membuka, ya, salah seorang tabi'in bernama Ibrahim At-Taimi, setelah diajarkan Nabi Khidir Al-Musabbiatul Asar, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali, dan seterusnya. Itu kan minta hadiah sama Nabi Khidir. Kalau kamu mengaku ini yang ngasih Rasulullah, aku kasih cara untuk bertemu Rasulullah. Tabi'in Ibrahim At-Taimi bilang begitu. Nabi Khidir mengajarkan, ini di sini, kamu sholatlah 2 rakaat, salam sekali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca doa ini, ya. Dan saya amalkan 2 malam. Hasilnya, saya dalam mimpi setelah 2 malam itu, saya mimpi ketemu Rasulullah beserta 70 saf Nabi, Rasul, Malaikat, dan Wali yang di dalam surga, yang panjangnya dari timur sampai barat. Seperti tabi'in Ibrahim At-Taimi mengalami. Karena mengamalkan ajaran Rasulullah yang dihadiahkan kepada Nabi Khidir. Buka di kitab Al-Ghunyah karya Syabdul Qadir Al-Jilani bab Al-Musabbiatul Asar. Itu ada penjelasannya. Saya bisa seperti itu karena mengamalkan kitab. Dan saya tidak ngarang. Ada dasar kitabnya. Semua yang mengamalkan bisa ketemu. Asal diamalkan sampai ketemu berkali-kali maknanya. Jadi dalam itu pundak saya bersentuhan dengan pundak Rasulullah. Dada saya bersentuhan dengan dada Rasulullah. Paha saya bersentuhan dengan paha Rasulullah, dijemput di depan pintu surga. Dan pipi saya bersentuhan dengan pipi Rasulullah. Umur 14 tahun. Jadi jangan sekali-kali mendoktrin kami bangsa Nusantara pamer surga. Jangan pamer surga ya klan Ba'alawi kepada kami di bumi Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak.
Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Dan saya adalah salah satu yang diizinkan. Betul. Kenapa? Karena banyak YouTuber yang merosting video saya kemarin. Itulah yang menyebabkan turun izin bagi saya untuk keluar gelanggang dan tidak pernah mundur atau balik arah. Gitu ya. Terus kemudian kitab yang kedua. Siapa ini? Coba tolong Gus Zaini channel. Kemudian Gus Sanaye, ya, buka ya, kitab Afdholi Sholawat ala Sayyidi Sadat Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 25. Di sini dijelaskan, man sholla alayya fi kulli yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14 tahun, karena saya mengamalkan hadis ini, bukan karena halu. Paham ya? Kitab ini yang saya pakai pegangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, waman sholla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah sejak saya usia 14 tahun. Jangan pamer cerita yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas. Karena dalam tarekat kami, tarekat Al-Idrisiyah, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis, dan apa yang ulama katakan. Bukan dengan dongeng yang halu, hurafat, dan ngomong yang nggak jelas dan nggak bisa dibuktikan. Ini saya bawa bukti kitabnya. Nah, kemudian kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan? Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya diketahui bangsa Indonesia? Karena saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, saya akan menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Begitu, nggih. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Enggak saya buat dawir, nggih. Betul. Enggak saya buat, saya keturunan Nabi, kasih uang. Enggak saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Enggak saya buat seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi? Karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riadoh. Lama, 3 bulan saya riadoh, baca sholawat ribuan kali. Saya minta ditemui Rasulullah, minta penyelesaian dari Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu saya tinggal di Martapura, Kiai. Waktu itu di perumahan Gria Persada, Kalsel, Martapura, Kabupaten Banjar, Martapura Kota. Kalau nggak salah desanya itu masuk di Tungkaran, Martapura Kota, Komplek Gria Persada. Saya masih ingat. Nah, di situ ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Utsman viral di YouTube pertama kali bagi saya, bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Dan di situ saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi yang mengaku dzurriat Nabi padahal bukan. Yang kedua, kasus emas di Kementerian Keuangan.
109 triliun baru diungkap sama Prof. Mahfud. Yang ketiga, soal rekening bongsor dana Ponpes Al Zaitun. Itulah yang terungkap setelah gerhana. Paham nggih? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya nggih, tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya bergelombang. Suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendadak bodoh lah. Seperti itu. Kemudian tangannya berbau minyak ambar. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum ambar? Tahu parfum ambar apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi kiai, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh kiai, itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku. Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriyyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi dia aku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriyyatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA enggak. Kalau enggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Munqati'un, saya tanya sama sahabat saya, Sayyid Muhammad Ismail dari Jember, Pondok Bustanul Ulum, Mlokorjo. Dzurriyyatnya Kiai Sepo Mloko, dzurriyyatnya Sunan Kudus. Saya tanya, munqati itu artinya apa, Kak? Beliau jawab, munqati itu artinya terputus, tidak ada kaitan sama sekali. Gak ada kaitannya Kiai, gak nyambung sama sekali, 100% gak nyambung. Wa maudhu'un, maudhu itu artinya apa? Dipalsukan, direkayasa. Artinya kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi halusinasi, ditimpa lagi rekayasa beratus-ratus tahun. Itu artinya maudhu itu dipalsukan berkali-kali. Makanya Ubaidillah nggak ada, Muhammad Said Mirbat nggak ada juga katanya. Nasabnya terputus 400-500 tahun. Ya memang seperti itu. Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan dzurriyyatku. Nggak ada DNA nih Imam Ali apa? J1 gitu? Ya, J1. Nggak ada.
Terus kemudian munqati'un wa maudhu, terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Ba'alawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, Kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim. Man ghasyana falaisa minna. Buka kitab Sahih Muslim. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya, Kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis. Dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran, tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Atau pura-pura mimpi, ngarang mimpi, ya. halusinasi. Gitu. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi. Jangan lagi setelah ini mengaku dzurriyyat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Paham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA 7 kali 24 jam, kami tunggu. Nggak punya uang, kami bayar. Setuju, Kiai? Setuju. Datang ke sini, ke Pleret ya? Ke Pleret, ke Raudhatul Fatihah. Ya. Kita patungan. Ya. Saya bayarin nanti. 7 kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai dzurriyyat Rasulullah. Penipu kalian itu. Kemudian mimpi saya yang ketiga, itu saya dipesan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada salah satu cucunya. Beliau menyebut dengan nama KRH Fakih. Masih ingat nggih? KRH Fakih. Kenapa Rasulullah menyebut seperti itu? Ya saya nggak tahu. Itu bukan keilmuan saya. Itu nanti biar KRH Fakih yang menjelaskan. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan tunda-tunda lagi. Sampaikan mimpi itu kepada KRH Fakih untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia. Begitu. Jadi setelah itu ya saya gak mungkin menunda lagi. Saya langsung japri karena kebetulan nomornya pernah saya simpan, Kiai. Pernah satu grup WA. Begitu, Kiai. Terima kasih. Terus saya ini tanya, penasaran juga ya. Saya boleh tanya, ini cucu apa ini? Cucu ideologis atau cucu apa? Kalau dari penjelasan itu nggih, cucu ideologis. Cucu ideologi. Dan cucu biologis. Amin ya Allah, amin. Nah sekarang saya gantian tanya. Halo Beb. Halo. Jangan dipanggil Habib, Kiai. Oh ya, Sayyid. Oh Sayyid. Yang Habib jangan dipanggil Sayyid, yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Betul. Habib itu Yahudi. Oh, Habib itu Yahudi. Oke. Al-Maidah 18, Jum ayat 6 itu dibenci sama Allah. Oh iya. Kok bisa dipanggil sama Rasul KRH itu gimana ceritanya? Monggo. Orang awam kan taunya KRT. Orang awam kan taunya KRM MH. Kenapa bisa dipanggil KRH?
saya sendiri juga heran. Tapi karena itu dawuh Kanjeng Nabi, ini saya takut masalah ini karena saya sama sekali merasa shock. Bukan saya senang, tapi saya justru merasa malu dan tidak pantas kalau Kanjeng Nabi memang benar dalam mimpi itu menyebut seperti itu. Sebenarnya apa perlu diceritakan? Tidak perlu ya. Diceritakan saja Kiai, biar saya nggak jadi korban bully seluruh Indonesia. Jadi saya sendiri juga akhirnya kenapa kok Rasulullah menyebut KRH? Jadi begini, saya gelar KRT Kanjeng Raden Tumenggung saya dapat dari Keraton Surakarta di Ningrat. Nah itu gitu. Yang ini kekancingannya resmi, raja yang tanda tangan, bukan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua dari Sinuwun Sultan Suryo Alam Demak, entah apapun ceritanya, ya kan, yang jelas pokoknya beliau yang berhasil menegakkan Keraton Demak sekarang, ya kan, terlepas dari banyaknya pertarungan atau perpecahan di antara keluarga, saya tidak mau turut campur tangan di situ. Tidak Dan mau itu terlibat. satu-satunya sultan yang pandai memijat. Dia punya keahlian supranatural, ya. Juga tobit, itu gitu. Nah, dari Sultan Surya Alam saya dikasih kekancingan Kanjeng Raden Mas Haryo KRMH. Lah kalau Rasulullah menyebut KRH itu saya buka literasi, KRH itu gelar untuk, kalau nggak salah, untuk udek-udek ya, turun ke-6 dari raja. Lah wallahu alam, apakah benar seperti itu ya, nanti kita telusuri benar tidaknya. Tapi kalau dari HB kan kira-kira anu ya. Jangan bahas itu, saya tidak berani. Nanti Itu nanti aja. Kalau saya udah dapat kekancingan baru saya buka ke umum. Sudah dikonfirmasi. Sudah terkonfirmasi. Ya, kalau memang sesuai dengan data di keluarga kami dari komparasi, kompilasi, kolaborasi dari berbagai pihak, ada indikasi ke salah satu Hamengkubuwono, saya garis ke-6 melalui BPH Fulan. Itu kalau memang benar ya berarti Rasulullah menyebut KRH itu memang benar dari turun ke-6, artinya udek-udek. Nah itu, tapi saya tidak berani menyebutkan dan saya juga tidak berani menyampaikan di sini. Khawatir saya salah. Kalau salah kan malu-maluin. Apalagi kalau kemudian ternyata ya itu tadi, saya dianggap cucu Kanjeng Nabi. Waduh, ini saya tidak kuat saya menerima beban ini karena saya merasa tidak pantas demikian. Kalau Gus Suat jelas pantas ini. Walaupun kami masih kerabat, tapi beliau lebih pantas. Karena apa? Karena ada buktinya. datuknya itu langsung wali kutub gitu. Mbah Abdul Rauf ya. Mbah datuk saya itu sepupunya Mbah Abdul Rauf, Kiai Madya Kromo. Cucunya Kiai Syabuddin Mekaten. Kalau panjenengan mungkin pantas karena mimpi Kanjeng Nabi berkali-kali. Ya, kalau saya mohon maaf tidak ya, pantas. Darah saya merah bagaimana darah orang Nusantara. Saya makan di bumi Indonesia tidak mengenal kasta. Orang biasa saja lah, orang umum aja lah saya. Oke, gitu lanjut ini kayaknya topiknya belum selesai. Masih ada satu kitab lagi yang. Kemudian para YouTuber yang suka merosting saya, silahkan buka kitab Sa'adatud Daurain fi sholati ala Sayyidil Kaunain, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 425. Di sini menerangkan bahwa ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh setan. Pertama, yang kedua, dan di sini mimpi bertemu dengan Rasulullah itu Rasulullah bisa mewujud dalam berbagai macam wujud. Ada yang saya sendiri kayak pernah ditemui Rasulullah dalam wujud orang tua usia 60 Kiai pernah usia paling tampan 30-an, yang keindahan Rasulullah ketika menjemput saya di depan gerbang pintu surga, itu cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya surga. Makanya benar kalau cahaya surga dengan cahaya Rasulullah itu kalah indah. Dan tujuan para wali itu hanya berkumpul bersama Rasulullah, bukan surganya. Kenapa? Ya karena Rasul di surga, ya kita ikut Rasulullah. Gitu. Di sini dijelaskan halaman 425 bahwa banyak para ulama, banyak para orang soleh itu berjumpa dengan Rasulullah dengan berbagai macam wujud beliau. Jadi jangan heran, panjenengan baru ada orang mengatakan mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, heran. Ada riadohnya, ada perjuangannya. Enggak
tidur, ngarang, mimpi, halu, buat dawir, buat ngamen, buat menginjak. Naudzubillah min dzalik. Buat ngawinin cewek. Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau bosen dibuang. Ya. Belanjanya minimalis. Masa korbannya 26? Pas-pasan. Masa korbannya 26? Siapa itu yang korban 26 itu di Jakarta itu? Iya. Marga siapa itu? Ya. Ada itu. Itu Jangan. korbannya juga telepon saya itu, si Wah, Pak Jilga itu. repot. Ya. Ingat ya, hadis Rasulullah buat kaum Ba'alawi di tahun ini. Man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ayo mari kita ulang. Man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Yang Habib jangan ngaku Sayyid. Karena Habib itu kan turunan Yuya, Kiai. Turunan Yahudi. Iya, turunan penasihat Fir'aun. Ya. Gimana mau ngaku Sayyid? Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Bahaya. Ya, Rasulullah nggak boleh. Soalnya ini, mohon maaf Kiai, Ya. di YouTube banyak channel-channel yang asalnya titik-titik, Habib titik-titik, bin titik-titik, berubah jadi Sayyid sekarang. Ya. Itu kalian sudah menasabkan yang bukan leluhur kalian. Betul. Pesan Rasulullah dalam mimpi saya, ya. Janganlah seseorang menasabkan kepada orang yang bukan leluhurnya. Makam dibelokin itu dosanya lebih berat. Misal ini, Kiai Fuad ngaku keturunan Sultan Brunei. Kurang ajar apa enggak kira-kira? Kurang ajar banget. Kurang ajar. Iya. Tapi lebih kurang ajar lagi kalau makam keturunan Sultan Brunei diba'alawikan. Iya, Coba iya. kalau di Brunei gimana itu yang diba'alawikan itu? Oh, hukum pancung. Hukum pancung ya? Iya. Kenapa Kiai? Nah kan Brunei itu negara Syariat Islam. Ya. Untung kalian di Indonesia itu gak dipidanakan, untung. Ya. Sekarang Ba'alawi seluruh Indonesia siapapun itu, dengerin saya bicara. Ketika Rasulullah itu perang Khaibar, buka kitab masing-masing. Ketika Rasulullah perang Khaibar, itu Rasulullah pernah menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Ya. Tertera di semua kitab. Ya. Tapi ketika perang Khaibar selesai, Rasulullah menghapuskan hukum halal pada kawin kontrak, nikah mut'ah. Jadi ada nasahnya, ada penghapusnya. Ba'alawi, kalian telah mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah. 200 tahun menipu bangsa Indonesia. Kalian harus meralat perkataan kalian secara terang-terangan di seluruh pengajian kalian. Mengakulah kalau kalian bukan keturunan atau dzurriyyat Rasulullah. Karena apa? Sifat Rasulullah itu amanah, bisa dipercaya. Kemarin kalian kenceng-kenceng, di dalam darah kami mengalir darah Nabi. Sekarang kalian harus meralat, karena di anak kalian nggak ada darah Rasulullah. Darah Yuya, penasihat Fir'aun, iya. Darah Yahudi Askenasi, iya. Kalian harus mencabut dan meralat perkataan kalian. Kalau enggak, kalian berarti tidak bersikap amanah. Salah satu sifat Rasul. Kalian juga harus menyampaikan bahwa kalian itu korban doktrin leluhur. Sampaikan kalau kalian secara tes DNA tidak bersambung kepada Rasulullah. Sampaikan ke jamaah kalian dimanapun kan berada. Kenapa? Karena di antara sifat Rasul adalah tabligh, harus menyampaikan kebenaran. Sebenarnya Kiai kemarin menyampaikan mimpi Rasulullah soal Ba'alawi itu berat sekali. Berat banget, karena saya pasti orang yang akan dibully pertama kali seluruh Indonesia, yang akan diburu, yang terancam keselamatannya, yang akan dipersekusi. Monggo kalau ada yang mau mempersekusi saya, memburu saya pastikan akan tuntut di ranah pidana. Dan jangan lupa Laskar Nusantara sudah bangkit, sudah bergerak. Sekali lagi ada persekusi, sikat habis. Dan siap bersama panjenengan. Iya. Pidana Itu ada Laskar berapa tahun pidana nih? Wah, jangan tanya sudah. Iya. Kalau sampai melakukan. Gak usah sampai pidana. Kita pedang punya. Oh gitu. Nah, selanjutnya saya berkonsultasi sama guru mursyid saya. Kemudian saya berat untuk menyampaikan ayat ini. Guru saya mengajar 2 ayat. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun.
Janganlah engkau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau tahu. Saya memang demi Allah diutus Rasulullah untuk menyampaikan mimpi saya, untuk menghentikan penipuan kaum Ba'alawi, Bani Yuya, penasihat Fir'aun. Memang saya yang diutus Rasulullah, dan saya diutus mengaku sebagai utusan beliau. Gak mungkin saya berani mengaku utusan Rasulullah kalau Rasulullah sendiri yang gak merintah. Karena Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong untuk mengatasnamakan saya, menyangkut nama saya, silahkan pilih tempat tinggalnya di neraka manapun, silahkan. Jadi kalau ada orang mencatut nama Rasulullah untuk kebohongan, ya dia sudah memesan kapling komplek dalam neraka. Begitu. Kemudian yang kedua, Kiai, saya tanya sama guru ini, gimana guru, saya berat ini, saya akan dimusuhi seluruh Indonesia yang muhibin pro Ba'alawi ini. Guru, gimana saya akan diancam, dipersekusi, dibully, dikejar dan lain-lain. Guru saya mengatakan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menurunkan suatu ketetapan dan perintah, kecuali hanya patuh. Dan barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, dia sungguh sangat sesat yang sangat jauh. Begitu terjemahan bebasnya. Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Tolong ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana nih, Pak? Apa itu? Mubahalah gimana itu nanti? Jadi kalau kepengen saya Kiai, Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Bisa dilihat ya. Ini mau bermubahalah sekarang? Ya, silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Apa namanya itu? Ya. Cangkir kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fisabillah, wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran,
dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup nggih atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai. Bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam nggih, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Oke. Cukup ya iki? Oke. Syahadat. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, ya, saya ingatkan Al-Habib Al-Mukarram, saudara yang mulia Bahar bin Smith, ditunggu Pak Kiai Ilzamuddin Ketua Naat untuk tes DNA. Belum dipenuhi kan panggilannya nggih? Belum. Ditunggu di markas Naat Madura. Kemudian kami dari para pejuang Dzurriyyah Wali Songo yang berada di bawah komando Kiai Fuad dan Gus Fakih menunggu kehadiran Bapak Taufik Assegaf, Ketua Al-Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah Pusat, untuk datang ke sini 7 kali 24 jam dalam seminggu ini, untuk datang ke sini untuk tes DNA gratis. Gus Fuad kersa bayari nggih? Siap. Biar perdebatan ini tidak menguras energi bangsa. Karena di luar negeri klan Ba'alawi itu sudah dibatalkan sebagai dzurriyyat Rasulullah. Dan kalau ada setelah ini, ya, Habib Taufik dalam jarak 7 kali 24 jam nggak datang ke sini, berarti gimana Kiai? Terbukti apa Kiai? terbukti keturunan Yahudi Askenazi. Kalau nggak datang ke sini 7 kali 24 jam, khusus Habib Taufik dibuka 24 jam dalam seminggu, datang ke sini tes DNA gratis. Siap. Oke. Begitu nggih? Setuju. Siap. Selanjutnya, nih saya pengen menurunkan tensi ketegangan Ba'alawi di Indonesia ini dengan membaca sholawat asli karangan ulama Nusantara. Asli karangan ulama Nusantara. Karena saya orang Kudus, saya akan membawakan sholawat asli karangan ulamaku Kudus. Leluhurnya Gus Baha, leluhurnya Kiai Baudin Nur Salim, yaitu Kiai Ahmad Asnawi, makamnya di belakang pengimaman Menara Kudus. Allah. Situ nggih. Siap. Monggo warga Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Demak, Grobogan yang paham bisa ikut bersolawat sekaligus penutupan. Cukup nggih? Siap. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin
المرسلين الغر حتما أولا والأنبياء والمرسلين الغر حتما أولا aman 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 Indonesia Raya aman 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 Nusantara Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal Alamin amin 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 wa ya mujibas sailin. Peringatan terakhir nggih, kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia, jangan gunakan nama Rasulullah untuk menghina umatnya, untuk menginjak umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Nggih. Man ghassana falaisa minna. Jangan ngaku-ngaku keturunan Rasul. Jangan ngaku-ngaku lagi keturunan Rasulullah. Dan para korban Ba'alawi. Dan para korban Ba'alawi nggih, untuk para korban Ba'alawi perintah guru saya yang ngutus saya. Para korban Ba'alawi dari laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, wanita, dari Sabang sampai Merauke, melaporlah kalian ke polisi. Melaporlah kalian ke polisi. Nggak ada dzurriyyah Rasulullah itu terus bebas dari hukum, itu nggak ada. Padahal bukan dzurriyyah Rasul. Padahal bukan dzurriyyah Rasul. Rasulullah bersabda, "Lau saraqat Fatimata binta Muhammadin laqata'at yadaha biyadai." Andaikan telah mencuri Fatimah, putri perempuan, putri biologis perempuan Rasulullah Muhammad, maka aku akan memotong kedua tangannya dengan tanganku. Rasulullah itu penegak hukum paling hebat. Jadi tidak ada dzurriyyah Rasulullah itu bebas dari dosa, bebas dari hukum. Kalau memang korban Ba'alawi banyak, saya minta, saya mohon, melaporlah kalian ke polisi. Kalau masih tidak ditanggapi, melapor kepada para pejuang medsos, biar diviralkan dulu. Begitu nggih Kiai, cukup nggih. Siap. Itu lakotangat pola kotak tuh. Nanti dibully. Lakotok tuh. Ah ya, nanti dikira kita nggak tahu nahu sorot. Nah, nanti dikira kita nggak bisa bahasa kitab. Repot ya. Ya sudah cukup. Monggo Gus Suat memberi penutup. Jadi itu ya, dari apa yang disampaikan Gus Maulana kita bisa belajar mengenai pengalaman spiritual yang hakiki, yang hak, dan pengalaman spiritual yang palsu yang dibuat-buat. Itu bisa dibedakan. Dan pada prinsipnya semua pengalaman spiritual yang hak itu pasti terkonfirmasi secara faktual, secara ilmiah, sebagaimana yang juga dialami oleh Gus Maulana mengenai mimpi-mimpi beliau, mengenai perintah Rasulullah kepada beliau untuk menyampaikan perjumpaan Rasulullah dengan beliau itu. Jadi mimpi ketemu Rasulullah itu kaidah dasarnya kan tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali Rasulullah memerintahkan untuk menyampaikan mimpi tersebut. Dan ketika ada orang mengaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah dan mengaku-ngaku apa itu diperintah Rasulullah untuk menyampaikan, harus berani dikonfirmasi secara faktual dan harus secara syariat berani bersumpah atau bermubahalah sebagaimana dicontohkan oleh Gus Maulana baru saja tadi gitu. Kalau ndak bohong, dusta dah. Ya. Merdeka! 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 Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Nusantaraku. Rahayu.